Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Wa ya ibadallah, alhamdulillah pada pagi hari ini pada sholat subuh langsung kita bisa menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis fikir sambil kita berniat i'tikaf dan juga bersilaturahim. Tentunya banyak sekali niat-niat daripada amal soleh yang bisa kita hadirkan, dan itu insya Allah juga mempengaruhi daripada keutamaan dan pahala dari amal yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan ini pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini acara perdana saya khususnya begitu, saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua yang Masya Allah ya, punya semangat luar biasa ya untuk mengisi weekendnya ya, akhir pekannya ya, dengan wajah-wajah yang luar biasa ya, bersinar ini Masya Allah ya, meskipun ngantuk-ngantuk sedikit ya. Karena perdana mungkin saya Al-Fakir ingin sedikit memperkenalkan diri. Nama Ahmad Yani, kemudian saya tinggal di Bojong Sari, pas di pertigaan lampu merah begitu, belakang McD pasnya. Baru kurang lebih 5 tahun di Depok. Pernah nyantri di Al-Azhar, kemudian aktivitas sebagai ngajar di kampus begitu ya, dan sehari-hari sebagai dai, mengkoordinir dai ataupun membina ya calon-calon dai. Menikah alhamdulillah. Bapak Ibu semua, insya Allah di pagi hari ini ya, sampai kurang lebih waktu suruh kita akan sharing bersama. Kita akan mengulas daripada Al-Quran wa Sunnah begitu ya, sumber daripada ajaran Islam kita. Kita akan juga mengisi ya, dengan mudah-mudahan meningkatkan kapasitas keislaman kita, keilmuan kita ya, kualitas keislaman kita. Yang ini juga insya Allah akan berpengaruh kepada kondisi kita di dunia hingga di akhirat kelak. Karena ajaran Islam ini bermanfaat bagi kita insya Allah di dunia hatta la akhirah. Tidak hanya di akhirat, tetapi juga saat kita menjalani kehidupan sebagai muslim di dunia. Nah, tema terkait dengan thaqafah Islamiyah. Sebagian telah dengar apa itu thaqafah Islamiyah, tetapi bisa jadi istilah ini ya, atau kalau di kampus mata kuliah ini ya belum sepenuhnya dikenal oleh umumnya masyarakat. Ya, kalau kita mengenal Quran, tafsir gitu ya, hadis,
akidah misalnya. Itu semua umum. Ya memang materi-materi yang masyarakat sifatnya sudah relatif familiar. Ya, tafsir, hadis, akidah, fikih apalagi ya. Tetapi mungkin terkait dengan thaqafah Islamiyah ini masih relatif sebagiannya belum begitu familiar. Nah, padahal ini mungkin penting atau bahkan bukan penting, nah, bukan mungkin ya. Ini penting bagi kita. Kenapa? Karena sebagian daripada gaya hidup kita, sebagian daripada penyikapan kita, ya, daripada perilaku kita sebagai seorang muslim itu signifikan dipengaruhi oleh thaqafah Islamiyah kita, oleh thaqafah Islamiyah kita. Maka ada banyak fenomena, misalnya masih ada fenomena ya, penyimpangan-penyimpangan, baik itu dari aspek perilaku maupun dari aspek pemahaman. Ya, dari aspek pemahaman, dari aspek pemikiran. Ya, sebagian mungkin kalau di sini alhamdulillah, insya Allah secara keislaman selesai lah gitu ya. Ya, pemahaman keislamannya insya Allah sudah tidak diragukan lagi, gitu ya. Insya Allah benar semua. Ya, tapi sebagian masyarakat kita ada yang belum paham berislam itu seperti apa sih, atau tolak ukur keislaman saya yang baik itu apa sih yang menjadi tolak ukur? Ya, yang menjadi tolak ukur itu apa? Apakah sholat saya, atau syiar-syiar yang saya lakukan, atau budaya keislaman saya, atau apa yang menjadi tolak ukur keislaman itu? Nah, ini sering rancu. Ada hal-hal yang sifatnya menjadi tolak ukur utama tetapi tidak terlalu diperhatikan. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya dia hanya pendukung atau bahkan mungkin ya tidak bisa dijadikan tolak ukur, tetapi menjadi perhatian yang luar biasa, mendapat konsen yang besar. Nah, di sini kan nggak proporsional, berarti kurang proporsional. Nah, itu dalam aspek bagaimana sih kita berislam atau tolak ukur berislam kita yang paling signifikan itu apa? Nah, kemudian juga mungkin ada yang ketika melakukan aktivitas-aktivitas kurang paham ini maksudnya apa, aktivitas ini dibalik ini. Ya, saya melakukan ibadah A biar apa? Saya melakukan ibadah B biar apa? Atau apa substansi dari ibadah itu? Apa tujuan dari ibadah itu? Ya, sehingga kalau kita tahu tujuan dan substansinya, insya Allah kita lebih terarah ibadahnya, ya, lebih terarah melakukannya, lebih paham apa maksudnya. Seringkali kita melakukan sesuatu itu mungkin belum paham maksudnya, belum paham tujuannya, ataupun kalaupun paham tetapi tidak engah. Sehingga apa? Seringkali kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak terkait dengan tujuan itu, tidak terkait dengan maksud daripada ibadah itu. Padahal tujuan dan maksud dari ibadah itu yang akan menjadi goalnya. Nah, seringkali kita terdistrak oleh hal-hal yang jauh sangkut pautnya dengan tujuan daripada amal yang kita lakukan. Sehingga apa?
gap antara yang kita lakukan dengan tujuan itu cukup jauh. Ya, kita melakukan apa, ternyata tujuannya apa, gitu ya. Nah, padahal dalam Islam menyampaikan tujuan-tujuan daripada apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan dan lain sebagainya. Misalnya ada lagi ya orang-orang yang bagus keislamannya tapi di aspek lain ngegampangin, istilahnya lalai. Misalnya dalam aspek mencari nafkah lalai, tidak memperhatikan mana yang halal mana yang haram, ngegampangin korupsi dan lain sebagainya. Ya, ada juga yang baik ibadahnya tetapi muamalahnya sama muslim seperti tidak inline, ya, tidak sejalan dengan ibadah yang dilakukan. Ibadahnya luar biasa, tapi hubungan sama muslimnya, padahal diantara baiknya ibadah kita itu, diantara tolak ukur baiknya ibadah kita, diantara tolak ukur baiknya hablum minallah kita adalah baiknya hablum minan nas kita. Nah, ini fenomena-fenomena yang apa masalahnya? Apa penyebabnya? Apa faktornya? Salah satunya adalah belum kuatnya thaqafah Islamiyah. Dalam aspek yang lain, misalnya kalau tadi mungkin secara internal seorang individu muslim atau antara muslim dengan muslim yang lain, begitu pula di era sekarang, ya, di era informasi yang luar biasa, di era arus pemikiran, ya, arus budaya yang luar biasa melalui gadget, melalui media sosial dan lain sebagainya. Maka kita ataupun mungkin anak cucu kita, ya, remaja, pemuda dan lain sebagainya, itu perlu memiliki imunitas pemahaman pemikiran yang memadai. Agar apa? Agar mereka memiliki fondasi yang kuat di tengah propaganda yang sebagiannya mengarahkan kepada hal-hal yang negatif atau bahkan merusak dan membahayakan. Propaganda yang dikemas sedemikian rupa, ya, dikemas dengan cara-cara yang fun, yang mengasyikkan. Nah, maka harus kuat pondasi thaqafah Islamiyahnya ini agar apa? Tidak mudah terbawa, terdistrak atau bahkan terjebak dengan ajakan-ajakan propaganda dari nilai-nilai yang bertolak belakang dengan Islam. Ini penting thaqafah Islamiyah di sini. Nah, maka apa maksud dari thaqafah Islamiyah? Thaqafah itu dari kata-kata thaqifah yang artinya fatin, cerdas, ya. Artinya cerdas, artinya bisa dibilang intelek, artinya bisa dibilang pemahaman yang baik, pemahaman yang kokoh, gitu ya. Nah, ini makna daripada thaqafah. Berarti pemahaman, pemikiran, pola pikir, ya, itu penting, ya. Maka ada dua hal yang menentukan kualitas amal kita secara mendasar, ya, atau ada dua hal yang menentukan kualitas keislaman kita secara mendasar. Apa itu? Apa yang terkait dengan pemahaman
dan apa yang terkait dengan hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Asy-Syaikh Al-Imam Fudail bin Iyad mengartikan apa maksud dari ahsanu amala itu. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Maka Al-Imam Fudail bin Iyad menafsirkan maksud daripada ahsanu amala itu dua indikatornya. Sebaik-baik amal itu ada dua indikatornya. Apa itu? Yang pertama, aswabu, yang paling benar. Kalau kita mungkin lebih pasnya tepat, yang tepat. Ahsanu amala, sebaik-baik amal itu indikator pertama apa? Benar dan tepat. Indikator kedua apa? Akhlasuhu, yang paling ikhlas, yang paling benar, yang paling ikhlas. Itu dua indikator ahsanu amala itu. Dan beliau melanjutkan, kalau amal itu ikhlas tapi tidak benar, maka belum dikatakan ahsanu amala, atau bahasa beliau itu lam yuqbal, tidak diterima amal itu. Kita melakukannya ikhlas, ya, rela gitu ya, nggak terpaksa, semangatnya luar biasa ya, mempuncak gitu bahkan, tetapi belum benar amalnya itu, maka tidak diterima oleh Allah. Nah begitu pula sebaliknya, jika amalnya benar tetapi tidak ikhlas, lam yuqbal, juga tidak diterima oleh Allah. Nah jadi di sini pentingnya nih, di sini pentingnya aspek tadi, pemahaman, ya, aspek pemahaman, aspek pengetahuan, aspek pola pikir. Kenapa? Karena dia menjadi salah satu dari dua indikator itu. Yaitu apa tadi? Yang benar, yang tepat. Ya, ada orang yang luar biasa semangatnya ya. Semangatnya luar biasa, keikhlasannya luar biasa, keimanannya luar biasa. Tetapi ternyata sikapnya keliru. Ya. Kenapa? Karena pemahamannya belum sampai. Ya. Nah, ini pentingnya thaqafah Islamiyah ya, dari fenomena-fenomena tadi. Kemudian kita paham apa itu thaqafah Islamiyah, maksudnya yang pertama adalah aspek pemahaman, pemikiran, pola pikir, kecerdasan terkait dengan aspek indikator benar tadi. Ya, jadi tidak hanya cukup ikhlas, tidak hanya cukup berserah gitu ya, taat dan lain sebagainya, itu konsisten dan lain sebagainya, tapi perlu benar, tepat. Nah maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat dalam Al-Quran, dalam banyak ayatnya, tentang pentingnya pemahaman ini. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan satu kisah antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman waktu itu. Allah mengatakan, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Allah menyampaikan, kami kisahkan terkait dengan keputusan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman saat mereka memberikan keputusan kepada satu kasus adanya gembalaan hewan, segerombolan hewan gembalaan ini yang merangsek ke ladang seorang petani. Dia merusaknya dan lain sebagainya. Yang kemudian petani ini mengadukan kepada Nabi Daud. Nah, singkat cerita kata Nabi Daud,
Maka hewan-hewan gembalaan kamu, ya, yang tadi punya gembalaan itu dialihkan ke ke punya pemilik ladang sebagai ganti. Kemudian dia mengadu kepada Nabi Sulaiman. Maka keputusan Nabi Sulaiman, ya, hewan-hewan gembalaan kamu ini diberikan sementara kepada pemilik ladang agar dia bisa memenuhi kerugiannya dan dia bisa menutupi untuk sekian waktu daripada penghasilan ladang yang saat itu belum bisa menghasilkan. Dua pendapat yang berbeda, dua keputusan yang berbeda. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fafahamnaha Sulaiman. Kami berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Jadi Al-Quran mengatakan dengan kata-kata pemahaman. Fafahamnaha Sulaiman. Jadi arti pemahaman ini, aspek pemahaman ini, aspek pola pikir ini, aspek takofa ini sangat penting. Maka kata Allah, kami berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, tetapi Allah tidak merendahkan Nabi Daud. Tetap kata Allah, wa kullan ataina hukma wa ilma, dan kepada keduanya kami berikan hikmah dan ilmu. Hukma wa ilma. Nah, ini aspek pemahaman. Makanya dalam Al-Quran kemudian juga banyak ayat-ayat terkait pemahaman ini. Misalnya Allah mengatakan la'allahum yafqahun, agar mereka yafqahun, memahami. Dan dikatakan yafqahun itu artinya fikih. Yafqahun dari kata-kata fikih artinya pemahaman yang mendalam, agar mereka memahami. Afala, dalam ayat lain, qaumun lidzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Mereka itu menyimpang, kenapa? Karena mereka kaum yang la yafqahun, yang tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki fikih. Yafqahun itu apa kan, Pak? Dari kata-kata fikih di situ ya. Yafqahun. Qaumun la yafqahun. Lahum qulubun la yafqahun. Nah, apa maksud fikih di situ? Apa maksud yafqahun di situ? Kalau fikih apa maksudnya, Pak? Ini yafqahun kan dari kata-kata fikih ya, bahasa Arabnya itu. Karena faqaha yafqahu, fikhan, dan terus itu ada sorok, itu ada satu kata itu bisa menjadi belasan bentuk derivasi. Di antara bentuk fikih itu yafqah. Apa arti yafqah di situ, Pak? Apa arti fikih di situ? Hah? Apa? Hah? Kalau fikih yang kita kenal apa? Fikih yang kita kenal kan hukum ya. Hukum agama, hukum syariat terkait dengan apa yang kita lakukan ya, atau umumnya terkait ibadah, terkait tata cara. Fikih itu hukum syariat terkait dengan ibadah ya, secara istilah definisinya al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillati at-tafsiliyah. Fikih itu ilmu terkait dengan hukum syar'i yang sifatnya tata cara amali, aplikasi yang nampak, al-muktasabah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang rinci. Aqimus sholat, dirikanlah sholat, itu dalilnya rinci. Maka nanti hukum dari dalil itu apa? Sholat itu wajib. Kenapa? Karena dia diperintahkan ya, dan perintah itu
memberikan pesan wajib, kecuali ketika ada dalil-dalil yang mengatakannya tidak wajib. Nah, maka kita menyimpulkan sholat 5 waktu itu wajib. Itu fikih. Tapi yang dimaksud dengan yafqahun dalam ayat-ayat tadi, kata Al-Imam Al-Ghazali, bukan maksudnya fikih itu. Bukan maksudnya fikih hukum. Kenapa? Karena ayat-ayat tadi juga turun sebelum disyariatkannya hukum fikih. Ya, di masa Mekah itu tidak ada hukum fikih, belum ada. Kenapa? Karena waktu itu masih pada fase apa? Pembinaan iman dan pola pikir, pemahaman. Bagaimana mereka melihat, bagaimana mereka memandang alam ini, bagaimana pola pikir mereka terhadap dirinya sebagai seorang manusia. Apakah mereka lahir, kemudian hidup, makan, minum, bekerja dan kemudian selesai wafat selesai. Nah, pola pikir inilah yang ingin dibangun saat itu. Ya memang tentunya jauh pola pikir atau thaqafah ketika Islam datang dengan memang yang dihadirkan oleh Islam. Thaqafah orang-orang Mekah, orang-orang Arab saat itu ya justru jauh. Ya kata mereka kan, in hiya illa hayatun dunya wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya, bahwa kita cuman ya di dunia ini ya begini aja begitu. Makan, minum, kemudian senang-senang, setelah itu selesai, meninggal udah selesai. Pola pikirnya hanya sebatas itu. Kemudian bagaimana mereka memahami pasangan hidupnya. Ya. Perempuan itu tidak ubahnya seperti benda mati begitu ya. Yang mau diapain aja silakan gitu. Nah, maka ayat itu tadi turun itu. Fikih maksud dari ayat itu saat konteks tadi ini bukan maksudnya fikih hukum. Terkait dengan sholat, terkait dengan zakat, terkait dengan puasa dan sebagainya. Meskipun penting ya, tetapi karena kita membahas thaqafah Islamiyah, fikih di sini maksudnya apa? Pemahaman, pola pikir. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Alam ayat yang masyhur itu, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Kata-kata fikih, kata-kata yafqahun, kata-kata yatafaqahu fid din menjadi kata fikih itu menjadi yang penting. Ya, maka Rasulullah SAW juga mengatakan, siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah berikan dia fikih. Yufaqihu fiddin, Allah berikan dia fikih dalam urusan agama. Tetapi yang dimaksud bukan hanya fikih hukum, tetapi fikih dalam arti tadi pemahaman, pola pikir yang memang ketika konteks ayatnya turun, yang lagi dibenahi itu. Ya, karena di masa itu belum ada ibadah-ibadah yang atau belum ada istilah fikih dalam arti fikih hukum. Fikih di masa itu maksudnya apa? Pola pikir, pemahaman. Pemahaman yang mendalam gitu ya. Thaqafah. Karena memang konteksnya waktu itu membangun pola pikir, membangun iman ya dan lain sebagainya. Nah, jadi pemahaman inilah, pemahaman yang benar atau mendalam inilah yang menjadi tadi bahwa ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang, Allah akan berikan kepada fikih. Tapi yang dimaksud dengan fikih itu adalah pemahaman yang mendalam, pola pikir, thaqafah. Maka kalau kata Imam Al-Ghazali kemudian kan itu ada ayatnya ya. Tidak semua daripada orang-orang mukmin itu
berangkat berjuang ke medan perang. Sebagian dari mereka harus ada segolongan yang yatafaqahu fiddin, ya, memiliki kefakihan, pemahaman yang mendalam tentang agama. Waliyudhiru qaumahum, dan agar mereka kembali, waliyudhiru qaumahum, dan agar mereka memberikan pemahaman, peringatan, penyadaran kepada kaum mereka. Idza raja'u ilaihim, jika mereka kembali ke kaumnya, la'allahum yahdharun. Jadi ada dua kata kunci dalam ayat itu. Yang pertama tafaqquh fiddin, yang kedua apa? Yunziru, memberikan penyadaran, memberikan peringatan. Nah, maka Al-Imam Ghazali kemudian menyampaikan kalau ada tafaqquh fikih dan ada peringatan. Kira-kira fikih yang signifikan menghadirkan peringatan, menghadirkan kesadaran, pemahaman, apakah fikih yang berupa fikih hukum atau fikih yang berupa pemahaman tadi? Fikih hukum atau fikih pemahaman, Pak? Yang lebih memberikan dampak peringatan, dampak penyadaran. Fikih hukum atau fikih pemahaman? Fikih pemahaman. Itu lebih signifikan ya. Karena kalau fikih hukum kan jelas kita ini wajib, ini sunnah. Dan kalau kita hanya berkutat dalam fikih hukum, kita khawatir memahami Islam ini mekanis, ya, sifatnya mekanis, sifatnya zohir aja begitu. Kita nggak sampai kedalaman. Nah, maka ini pentingnya thaqafah Islamiyah. Ya, masalah pemahaman, ya, masalah pola pikir, gitu ya. Nah, ini manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama, pemahaman kita meningkat, pemahaman kita mendalam. Ya, tafaqquh itu pemahaman yang mendalam. Umroh, kita kaya raya nih misalnya, bisa umroh berkali-kali atau bahkan menghajikan, ya, menghajikan orang-orang fakir miskin. Kira-kira uangnya kita mau alokasikan untuk menghajikan fakir miskin, duafa, atau kita lokasikan untuk kaum muslimin yang masih tertindas? Dua-duanya bagus nggak, Pak? Dua-duanya khair nggak? Khair. Kira-kira kalaupun kita memilih, ya kalau bisa dua-duanya bagus. Ya kalau bisa dua-duanya. Tapi pilihannya apa nih? Kita lebih memilih apa misalnya? Nah itu apalagi? Jadi masalah pemahaman kita meningkat, akhirnya kita bisa bersikap. Makanya nanti ada istilah fikih aulawiyah, pemahaman tentang skala prioritas dalam Islam. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang afdal, yang utama? Karena mereka ingin tahu prioritas amal itu seperti apa. Skala prioritas dalam beramal itu apa? Ya, tingkatan dalam beramal itu bagaimana? Makanya mereka menanyakan amal apa yang paling utama. Ya, mereka nggak mau amal yang mereka lakukan ternyata nggak utama, meskipun baik. Ada banyak amal kebaikan itu, tetapi ternyata budayanya sahabat, thaqafahnya sahabat Rasulullah SAW, mereka ingin melakukan amal yang terbaik, bukan hanya baik. Ya, makanya para Rasul kan birrul walidain, dan jawaban Rasul itu berbeda-beda. Ada yang bilang birrul walidain, as-salatu ala waqtiha, al-jihadu fi sabilillah. Ya, karena ada skala prioritas dalam beramal itu.
Nah, ini yang akan coba kita dalami ya. Jadi pemahaman kita lebih mendalam, meningkat, dan itu akan meningkatkan kualitas keislaman kita. Mana sikap yang terbaik? Apa sikap yang terbaik dari sikap-sikap yang ada? Apa ibadah yang terbaik dari ibadah-ibadah yang ada? Ya. Apa amal kerjaan yang terbaik dari amal-amal yang ada itu? Nah, yang kedua, insya Allah manfaatnya juga adalah kokohnya pemikiran pemahaman kita. Kalau kita memiliki tadi ya imunitas istilahnya, kita punya daya tahan, ya pemikiran dan pemahaman yang kokoh sehingga apa? Kita bisa bersikap, kita bisa memahami satu permasalahan, dan kita memiliki tameng ya atas tadi propaganda yang ada. Kemudian berikutnya adalah kita seakan memiliki cahaya. Adanya nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Kata para ulama, ada cahaya wahyu, ada cahaya pikiran. Nurun ala nur itu cahaya wahyu di atas cahaya pikiran. Ya, cahaya pikiran terkait pemahaman yang mendalam itu cahaya pikiran. Jadi kita dibekali dua cahaya. Yang pertama cahaya wahyu dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua cahaya pikiran, pemahaman. Nurun ala nur. Jadi kita bisa memahami satu permasalahan itu. Konteksnya menurut Al-Quran Sunnah seperti apa sih? Apakah ini menyimpang atau enggak menyimpang? Apakah ini sesat atau tidak sesat? Apakah ini masalah besar atau masalah kecil? Sehingga kita proporsional dalam memahami sesuatu. Dan berikutnya sikap kita pun juga proporsional. Tidak membesar-besarkan yang kecil dan tidak meremehkan yang besar. Itu nurun ala nur. Kenapa? Karena kita punya cahaya di atas cahaya. Cahaya wahyu dan yang berupa Al-Quran dan Sunnah secara umum, dan juga cahaya akal. Kemudian juga berikutnya, karena proporsional itu kita lebih bijak, ya, lebih bijak memahami satu. Tetapi kebijaksanaan itu juga perlu dilansi dengan yang pertama ilmu, yang kedua al-hilmu, dilandasi dengan ilmu dan kesantunan. Inilah para sahabat, para salafus saleh memiliki dua hal ini. Mereka punya ilmu, tapi mereka juga punya kesantunan. Ya, nah, itulah faktor hikmah, unsur-unsur hikmah. Hikmah itu nggak cuman santun, tapi dia berilmu. Atau hanya punya ilmu tapi nggak santun, itu belum hikmah juga. Al-ilmu wal hilmu. Bapak Ibu para jamaah rahimahumullah, inilah berapa poin ya. Kalau kita belum seru ya kayaknya. Nah, ini insya Allah di pertemuan berikutnya ya, ini tentang urgensi ya thaqafah Islamiyah yang mungkin tadi relatif belum banyak atau sebagian masih sebagian yang mengenalnya, berbeda dengan tafsir hadis ataupun fikih ya, yang kita sudah mafhum lah, familiar ya. Nanti ke depan kita akan coba mengulas terkait dengan atau sekarang masih ada waktu ya sedikit ya, karakteristik thaqafah Islamiyah atau karakteristik Islam itu apa. Nah, diantara bahasannya itu karakteristik ajaran Islam. Ada berapa karakteristik ya. Dari karakteristik ini harapannya kita paham secara umum Islam itu bagaimana sih, ajaran Islam itu seperti apa sih. Ya mungkin kalau kita mau mengkaji sekian ribu hadis
bukan posisinya di situ. Ya, kecuali thalibul ilm. Ya, mahasiswa ataupun anak-anak pelajar yang memang masih di masa-masanya menuntut ilmu. Dia harus belajar sekian ribu hadis, dia harus menafsirkan salah satu Al-Quran gitu ya, ikut kajian satu Al-Quran, ataupun dia harus hatam membaca fikih berapa kitab fikih misalnya, dari kitab yang paling kecil misalnya apa itu Safinatun Najah sampai gitu kan, Muhadzab dan lain sebagainya, atau dia harus mengulas tentang ilmu nahwu shorof atau ilmu akidah dan lain sebagainya. Nah, cukup bagi kita untuk mengetahui karakteristik ajaran Islam itu apa sih atau bagaimana sih? Karena ini disimpulkan dari tadi banyak ayat, banyak hadis dan materi-materi itu fikih, akidah gitu ya. Tafsir hadis dan lain sebagainya. Karakteristik ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah ar-robbaniyah. Ajaran Islam itu robbaniyah, robbani. Robbani itu dinisbatkan dari kata-kata robbun, artinya rob Tuhan. Robbani ya dinisbatkan kepada Allah. Ajaran Islam itu robbani. Dia dinisbatkan kepada Allah dalam dua aspek. Yang pertama, aspek tujuan dan orientasi. Dan yang kedua aspek manhaj dan panduan atau sumber. Ajaran Islam itu karakteristiknya robbani, dinisbatkan kepada Allah, bersifat ketuhanan dari dua sisi. Yang pertama sisi tujuan dan orientasi, yang kedua sisi manhaj dan panduannya. Kalau yang sisi pertama ini tujuannya, yang kedua ini panduannya, manhajnya. Ajaran Islamnya harus robbani dalam dua aspek itu, dalam dua sisi itu. Yang pertama dari sisi tujuan dan orientasi. Ya, setiap ibadah yang kita lakukan itu kan harus tujuannya Rabb kan, tujuannya Allah, orientasinya Allah. Misalnya Allah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, kehidupanku dan kematianku untuk Allah. Lillah, untuk Allah. Tujuan kita, orientasinya. Jadi apapun kita lakukan benar-benar kita niatkan. Apapun yang kita lakukan sering-sering kita ingatkan diri kita, sering-sering kita ulang-ulang dalam diri kita bahwa kita melakukan ini semua lillahi rabbil alamin. Ya. Nah, mungkin sebagian terkadang karena sering melakukannya akhirnya orientasinya agak pudar gitu. Ya. Melakukannya tapi orientasi lillahnya agak pudar. Maka perlu diingat-ingat itu. Ya, maka hikmahnya kita mengulang dalam sholat inna sholati misalnya wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, itu sebenarnya itu. Agar kita kembali disegarkan, diingatkan, ada pengulangan itu. Karena hal yang biasa, yang rutin kita lakukan, rutinitas itu biasanya bisa memudarkan, ya, terutama niat atau orientasi tadi. Ya Allah alam shawab. Ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya masih dalam aspek ar-robbaniyah, ya, robbani, ya, dalam karakteristik robbani. Baik, Bapak Ibu para jamaah rahimahullah, tafadhalu, mungkin kalau ada silakan tambahan gitu ya. Fadhal atau diskusi, tanya jawab silakan. Fadhalu. Kita udah paham semua nih kayaknya. Wah, jamaah masjid Baitul Salam. Silakan Pak. Silakan Pak.
ini berbeda apa saya pasti beberapa kali kan anak-anaknya itu udah dari Islam karena kan harus Islam kan turun lah mereka karena semuanya ditangkap saya juga karena kan anak sekolah itu kan adalah untuk Islam ibu pasti pernah ngomong gitu apa bedanya akal dengan otak saya nggak bisa jawab itu mah karena bapak bisa beda menjawab. Iya, langsung. Iya. Ya, jadi kalau otak itu fisiknya ya. Fisiknya. Akal itu fungsinya. Seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan misalnya. Inna sam'a wal basar. As-sam'a artinya apa? Pendengaran. Al-basara penglihatan. Nanti itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, as-sama itu pendengarannya bukan telinganya, gitu ya. Al-basar itu pandangannya, penglihatannya bukan matanya. Nah, jadi lebih ke fungsi dan barangnya gitu ya. Ya kalau otak itu ya lebih barangnya, akal itu lebih ke fungsinya seperti itu. Allah besar. Padahal lanjut. Ada lagi? Silakan Pak. Yang banyak ini istilah yang kira-kira baru pertama mendengarnya. Jadi istilah kayak Sakofa itu. Sakofa itu baru mendengarnya pagi ini. Jadi kalau itu itu cabang daripada ilmu Islam atau apa sudah bisa juga memahami apa ya. Nah, tadi ditanyakan sakofa Islamiyah ini secara keilmuan itu di mana posisinya ya? Pertama, memang sakofa Islamiyah ini kemunculan laginya ya, itu memang di era-era kontemporer. Ya, berbeda dengan dari tafsir hadis. Meskipun sebenarnya sumbernya sama. Ya. Seperti ini, ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu kemunculan juga baru aja di era kontemporer. Ilmu hadis, ilmu akidah, itu kemunculannya di era kontemporer, tetapi sumbernya seperti tafsirnya itu kan sejak dulu, sejak Imam At-Tabari, sejak ya masa sahabat sudah ada, ya sejak sahabat, tabiin, itu ilmu tafsir. Ilmu hadis, ya kalau dulu mungkin nyebutnya ilmu jarh wa ta'dil atau perawi hadis dan lain sebagainya. Ya, ilmu hadis itu juga baru sistematikanya baru di era kontemporer aja. Meskipun hadisnya memang sudah sejak lama. Hadisnya itu materinya, tafsir itu materinya, tapi ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu mempelajari tentang tafsir. Nah, itu baru kontemporer aja. Ilmu hadis, ilmu pelajaran tentang hadis itu sudah sejak lama, sejak memang nggak Rasul aja, tapi kan saat itu masih dilarang penulisan hadis. Kenapa? Karena waktu itu memang masih sahabat masih fokus menghafalkan Quran biar nggak tercampur. Ya, penulisan hadisnya baru nanti itu. Ya, di masa-masa Umar bin Abdul Aziz lah seperti itu. Nah, Sakofa Islamiyah sebenarnya bukan hal yang baru. Ya, kenapa? Karena basisnya dia tuh sama. Basisnya tuh akidah, basisnya tafsir, basisnya hadis. Tetapi memang ini baru kemudian menjadi satu disiplin ilmu karena saat itu dibutuhkan.
Dibutakan kenapa? Karena saat itu memang rongrongan pemikiran, ya, dari thaqafah luar, thaqafah barat, ya, itu luar biasa arusnya kepada umat Islam. Makanya kita mengenal sekularisme, kita mengenal ya macam-macam lah ya, komunisme dan lain sebagainya begitu, sosialisme, dan sebagian kaum muslimin juga ada yang mempropagandakan itu gitu ya, pemikiran-pemikiran yang justru bertolak belakang dengan pemikiran Islam, thaqafah Islamiyah. Nah maka thaqafah Islamiyah ini hadir dalam rangka memurnikan lagi, yang murnikan lagi nih, gitu ya. Kemudian juga budaya, dalam bentuk budaya-budaya gitu ya. Muslim tapi budayanya budaya yang justru bertolak belakang dengan Islam. Nah ini thaqafah Islamiyah perlu dihadirkan lagi. Ataupun mungkin sebagian yang memang nggak paham, ya, nggak memiliki thaqafah Islamiyah yang baik, akhirnya ikut-ikutan. Nah, maka ini perlu ada thaqafah Islamiyah. Nah, jadi terhadap Islam untuk memurnikan Islam. Ya, memurnikan diri kita, pengamalan kita tentang Islam, agar budaya, amal, perilaku gitu ya, itu masuk dalam bingkai thaqafah Islamiyah. Nanti memang nanti ada yang mengartikan budaya Islam, thaqafah Islamiyah itu. Tapi namanya budaya itu kan diawali dengan aspek pemikiran dulu, pemahaman pemikiran itu kemudian menjadi sikap perilaku, dan sikap perilaku itu kemudian menjadi budaya. Nah, thaqafah Islamiyah sebagian mengatakan itu budaya Islam. Ya budaya, ya perilaku kita, keseharian kita gitu ya. Nah, jadi memang kalau dalam pembelajarannya masih relatif jarang, tapi beberapa kalau kita cari di internet itu sudah banyak ya, sebenarnya adalah itu. Kalau di kampus biasanya dia masuk dalam fun, misalnya ilmu dakwah, itu masuk di situ. Ya, saya pun juga mengajar di kampus thaqafah Islamiyah. Ya. Misalnya lagi ada masih jarang ya madzhab mu'asirah. Itu fun ilmu juga sebenarnya. Nah, ilmu dakwah, tapi kan kita belum banyak mengenal itu. Ya, ilmu dakwah, ilmu apa madzhab mu'asirah, madhab-madhab kontemporer dan lain sebagainya. Memang yang masih umum itu adalah tafsir, hadis, fikih gitu ya. Tetapi sebenarnya thaqafah Islamiyah basisnya juga ke situ, basisnya ke Quran, hadis, akidah, bahkan usul fiqh, kaidah fikih gitu. Nanti akan kita pelajari gitu. Nah, tapi memang nanti yang terkait lebih kepada real kita menjalankannya seperti apa. Ya kadang-kala kalau kita belajar tafsir hadis masih sebagiannya ya masih belum real dengan kehidupan kita. Ya, kira agak ada gap gitu ya. Pembahasannya apa, tapi kok kebutuhannya apa? Kayak thaqafah Islamiyah dihadirkan untuk biar memang peningkatan kapasitas kualitas keislaman kita memang yang kita inginkan dan sesuai dengan katakanlah mungkin ya kebutuhan kita atau yang kita hadapi. Jadi basisnya tadi tetap Quran, hadis, sirah, bahkan ya sirah nabawiyah, sirah salafus sholih, sirah para ulama, ya itu semua basis itu semua. Allahu bismillah. Atau masih ya, karena ini merupakan pengetahuan baru bagi kami, pendidikan di berbagai negara. Kita harus membaca dan memahami. Ya, ya. Ya karena kami orang umum semuanya bisa. Iya. Tidak ada yang berdasarkan berapa orang yang punya dasar keagamaan. Iya.
Baik. Diberikan apa tadi Pak? Apa? Oh. Tuntunan untuk tertulis kan? Oh gitu, baik. Iya. Baik, boleh nanti coba saya usahakan. Nah ini intinya Thaqafah Islamiyah itu ada dua aspek ya, aspek pemikiran, pemahaman, dan aspek budaya, perilaku. Bagaimana pemikiran dan budaya kita, perilaku kita sesuai dengan Islam sebenarnya. Ya, dalam konteks Islam, nah ini pas. Tadi saya awali dengan benar dan tepat. Gitu ya. Ada Muslim tapi pemahamannya tidak sejalan dengan Islam, atau kalaupun sejalan kurang tepat, gitu ya. Ada Muslim tapi perilakunya tidak sejalan dengan Islam, atau kalaupun sejalan tidak tepat. Nah, maka Thaqafah Islami ini ingin menanggulangi itu fenomena itu. Ya. Kalau kita belajar tafsir hadis mungkin lebih umum kan, tidak lebih ke pemahaman dan perilaku, tapi umum aja. Masalah ibadah, masalah muamalah, masalah yang utamanya untuk ibadah ya. Tapi kan ibadah itu kalau dalam keseharian kita ibadah mahdoh ya, ibadah mahdoh kita itu kira-kira mengcover berapa jam dalam sehari? Sholat kita sehari berapa jam Pak? Oh kalau kita total ada 3 jam? Nggak sampai ya? Nah, tapi kan yang sekian jamnya itu belum tercover. Ya, 24 jam berarti katakanlah 20 jam. Sisanya itu di situ ada sikap kita, di situ ada pemikiran kita, ada pandangan kita, ada masalah-masalah bagaimana kita memandangnya, memahaminya gitu kan. Nah, ini yang di antara di cover oleh Thaqafah Islamiyah. Jadi lebih umum. Kalau fikih mungkin lebih ke ibadah, gitu ya. Tafsir ya lebih ke pemahaman, tapi juga umum sekali. Tapi Thaqafah ingin membahas dua aspek utama. Yang pertama pemikiran, dan yang kedua perilaku. Tetapi yang paling utama adalah pemikiran, pemahaman. Kenapa? Karena notabene ya perilaku kita ini, sikap kita ini tergantung pemahaman pemikiran itu. Nah, semakin bingung. Nanti kita ulas ya. Ini saya mau masukkan yang pertama dulu ya untuk coba memancing nih. Ajaran Islam itu punya karakteristik. Di antaranya pertama robbani. Antara ada beberapa karakteristik lainnya. Ada beberapa karakteristik lain. Maksudnya apa? Kita perlu paham, oh Islam itu seperti ini. Kemudian yang kedua, kita perlu menumbuhkan karakteristik itu karena kita sebagai Muslim. Jangan sampai kita berislam tidak ada karakteristik keislaman dalam diri kita atau masih lemah. Ya. Jadi ketika karakteristik Islam itu robbani, berarti kita juga perlu menumbuhkan sisi aspek robbani dalam diri kita. Apa itu tadi kalau saya ulas tentang orientasi tujuan, berarti tujuan hidup saya Rob Allah. Ya. Selain tujuan ibadah, ya tujuan macam-macam ya. Tujuan saya kerja, tujuan saya mencari nafkah, tujuan saya beraktivitas, tujuan saya bersosial, tujuan saya mencari ilmu, ujungnya adalah Rob. Mendapat ridha Allah, mendapat ganjaran dari Allah. Nanti masuk masalah dunia akhirat bagaimana? Itu tujuan kita akhirat. Ya, orientasi kita akhirat. Tapi bagaimana kita menyikapi dunia? Nah, ini akan dibahas di situ. Nah, sabar ya. Atau pertemuan berikutnya, insyaallah. Nah, ini kan masalah pemahaman nih. Seringkali kita memahami, wah tujuan saya kan Allah, udahlah nggak perlu saya kerja, nggak usah digaji, nggak apa-apa. Salah kan? Atau saya kerja sekedarnya aja lah. Saya beramal sekedarnya aja. Yang penting saya dapat pahala, dapat ini. Seperti tadi, saya beramal kebaikan juga berpahala. Tapi kan masalahnya, apakah kebaikan itu tepat? Ya kan? Kalau secara niatnya sudah benar,
Allah, ridho Allah, pahala dari Allah dan sebagainya. Ya saya bekerja, saya mencari nafkah dan sebagainya. Saya niatnya karena Allah. Tapi apakah niat karena Allah itu berarti kita kerja kita biasa-biasa aja? Gak usah ada karir-kariran, gak usah ada apa namanya desain karir. Nggak perlu ada target-target penghasilan dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Itu ya. Nah, nanti itu di pemahaman tuh maksudnya. Di pemahaman. Orientasi kita akhirat, tetapi apakah orientasi kita di akhirat itu yang penting. Tapi berikutnya ada kasus. Berarti kita di dunia biasa aja lah. Kalau kita lamanya di akhirat, kita kekalnya di akhirat. Di dunia ya ala kadarnya aja, nggak usah terlalu jadi pikiran gitu. Apakah seperti itu? Gitu ya. Nah ini masuknya di Robbaniyah dan itu terkait dengan ajaran Islam nanti. Ya, sehingga dengan aspek ini kita jadi paham, oh maksud daripada orientasi kita kepada Allah itu secara rinci, secara umum ini, tapi secara rinci bagaimana dalam kasus-kasus. Masuk orientasi saya akhirat itu secara umum, tapi secara rinci bagaimana dalam kasus-kasus kehidupan kita. Itu diawali dengan pemahaman, kemudian nanti masuk ke sikap, perilaku ya dalam kehidupan kita. Ya, Allah besar. Ya. Contoh, jadi intinya thaqafah Islamiyah ya, adalah mempelajari dua sisi pemahaman budaya, tetapi kita fokusan kita lebih ke masalah pemahaman dulu ya. Makanya budaya ini akhirnya juga buah dari pemahaman kita. Gitu ya. Dan inilah yang memang difokuskan oleh Rasulullah SAW saat berdakwah gitu kan. Tadi saya awali di Mekah itu tidak ada ibadah-ibadah ritual yang secara hukum fikih, tapi lebih kepada apa? Lebih ke binaul akidah ya. Menguatkan, menumbuhkan akidah, pola pikirnya dibenerin tuh. Kalau tadi pola pikir dia terhadap wanita itu aib. Bahkan kan ada membunuh wanita hidup-hidup, membunuh anak kecil hidup-hidup, anak wanita hidup-hidup. Itu kan sakofah mereka. Ya. Jadi sakofahnya dibangun. Kalau konteks kita mungkin umat Islam ini kenapa sih mundur, nggak maju-maju? Padahal ibadahnya luar biasa misalnya. Nah itu kenapa tuh? Jangan-jangan ada yang belum selesai dalam aspek pemikirannya, pemahamannya. Memahami Islam itu sekedar yang penting udah sholat, udah cukup dah. Masalah dunia udahlah serahin aja ke yang lain. Ya nggak usah ngoyo-ngoyo masalah dunia gitu. Yang penting saya udah rukun Islam selesai udah. Nah gitu ya. Jadi dari sisi itunya. Apakah yang diajarkan Rasul itu seperti itu? Apakah yang diajarkan Rasul itu seperti itu? Pola pikir yang dibawa Rasul kepada masyarakat saat itu seperti itu. Cukup ibadah, yang penting udah selesai. Itu contohnya diantaranya. Allah bersoal. Ini terkait dengan thaqafah Islamiyah. Saya paham memang saya dari awali ini relatif masih baru, tetapi nanti dengan kita memahami, kita mengikuti ya, insya Allah kita akan tahu juga. Jadi secara umum maksudnya thaqafah Islamiyah tadi masalah pemahaman, masalah pemikiran, masalah budaya Islam, ya budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, tapi kita akan konsen kepada masalah pemahaman dan pemikiran atau pengetahuannya dulu ya, karena itulah yang akan menghasilkan budaya tadi. Budaya itu adalah buah dari pemahaman, pemikiran, pengetahuan itu. Allah bisawab. Nanti pun banyak kita dalilkan dari Al-Quran dan Sunnah ya. Intinya ya kita kembali lagi kepada dalilnya Quran, dalilnya Sunnah, dalilnya Sirah
Nabi, sirah sahabat, ya. Jadi tetap dalilnya itu ya tetap Quran Sunnah dan lain sebagainya. Memang fun ilmu banyak ya yang baru-baru, terutama misalnya ilmu dakwah itu juga ilmu baru ya. Ilmu dakwah itu bahkan relatif belum berkembang banget. Kalau ilmu tafsir, ilmu hadis itu sudah banyak ya literaturnya. Tapi kalau kayak ilmu dakwah, psikologi Islam misalnya kan, nah itu juga ilmu-ilmu yang relatif masih kontemporer. Termasuk tadi ya madhab-madhab kontemporer, bagaimana kita memahami madhab-madhab dalam Islam itu juga kontemporer ya. Wallahu a'lam, ya mudah-mudahan dengan begini pun menambah hasanah keislaman kita, yang bisa jadi kalau tafsir, hadis dan fikih itu sudah ada yang menyampaikan ya mungkin ya ustaz-ustaz lain, tapi masalah thaqafah Islamiyah yang juga insya Allah kita akan akan pahami. Intinya adalah pemahaman keislaman ya, itu aja ya, thaqafah Islamiyah, pemahaman keislaman atau pemikiran Islam. Allah a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik inayah hidayahnya, kita bisa semakin baik ya, semakin berkualitas keislaman kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ya muthabbital qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.